Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radha Alfariana. Saya dengan NIM 21105050117. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun jenazah yang terdiri dari memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, dan mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu syarat dan tata cara memandikan jenazah. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang keempat, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Untuk yang kedua yaitu syarat memandikan jenazah, yaitu 1. Beragama Islam. 2. Ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. 3. Jenazah tidak mati syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Dan yang terakhir yaitu jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib untuk dimandikan. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu ketentuan memandikan jenazah. Yang pertama, orang yang paling utama memandikan jenazah dan mengkafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekat yang laki-laki, dan istrinya. Yang kedua yaitu orang yang paling utama memandikan dan mengkafani perempuan. Kedua yaitu orang utama yang memandikan dan mengkafani jenazah perempuan adalah ibu, nenek, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Yang ketiga, yang memandikan jenazah anak lelaki boleh perempuan, sebaliknya untuk jenazah perempuan boleh lelaki. Yang ketiga, jika perempuan meninggal sedangkan masih hidup semuanya hanya lelaki dan tidak memiliki suami atau sebaliknya, maka jenazah tersebut tidak dimandikan tetapi cukup ditayamumkan oleh seseorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Perlengkapan wajib untuk memandikan yaitu air bersih, dan untuk memandikan jenazah, sabun, air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol, sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil, dan yang terakhir handuk dan kain khusus untuk basahan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk memandikan jenazah. 1. Meletakkan jenazah pada posisi kepala agak lebih tinggi. Yang kedua, orang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tertutup. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, serta kaki dan rambut. 5. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari menekan perut secara perlahan supaya kotoran yang berada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan bersih. Siram sebelah kanan terlebih dahulu secara 3 kali. Yang kedelapan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kiri. Yang ke-10, bilas lagi dengan air dari kepala hingga ujung kaki. 11. Siram dengan air kapur barus. 12. Jenazah kemudian diwudukan dengan orang yang berwudu sebelum disolatkan. Berwudu sebelum sholat. Yang ke-13, pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ke-14, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandi, cukup hanya dengan membuang najis tersebut.
Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan yang terakhir, setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Untuk yang kedua yaitu tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran tubuh jenazah, lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung. Ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat yaitu sediakan kapas yang telah diberikan pewangian yang nantinya akan diletakkan pada anggota bagian tertentu. Dan yang terakhir yaitu angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan tersebut secara perlahan dan lembut. Untuk yang terakhir yaitu tata cara sholat jenazah, yaitu antara ala hadahil mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'mumal lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahumma fillaha warhamha wa'fiha wa'fu anha wa akrim nuzula waqfi madzolaha wagzillaha bima wasaljil wal baradi wan naqoma minal qatari haya kama nunakso subul abayaha minal danasi wa akbil hadaro khairo min dariha wa ahla khairo min ahliha wa zaujan khairo min zaujiha wa kiha finatan kobri wa zahaban nari. Allahu akbar. Humma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa ghafir lana wa walaha waliwanina zajina sabakuna bil imani wala tajala fi kullubina illa lizanjina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.